bisa merenungkan. Sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih buat pimpinan dan kesertaanmu, buat hadiratmu yang luar biasa di dalam hidup kami, Bapak. Kami boleh setiap hari bisa merasakan kasih baru, segala yang baru, Bapak. Dan Kau yang boleh bawa kami, Tuhan, siang hari ini untuk diisi oleh firman-Mu, ada dalam persekutuan bersama-sama. Dan thank you Bapak, Kau yang boleh pimpin Bu Teli yang akan bawakan firman-Mu, banyak apa yang telah dipersiapkan, Kau boleh pakai Tuhan, tapi semuanya sesuai dengan isi hati-Mu, Kau yang pakai dia jadi alat untuk membawa pesan-Mu buat setiap kami Bapak. Kami mau juga punya hati yang siap buat mendengar, kami juga mau punya hati yang siap jadi pelaku-pelaku firman-Mu juga. Terima kasih Bapak, berkati setiap sinyal yang ada sehingga semuanya pesan-Mu boleh lancar pada setiap kami tanpa terganggu apapun. Terima kasih Bapak, Kau yang pimpin persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, dalam nama kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Langsung saya persilakan pada Bu Deli. Oke, saya bisa izin share screen ya. Oke, Shalom semuanya, selamat siang, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru, puji Tuhan. Kita sudah memasuki tahun yang baru ya, walaupun dengan banyak cerita banjir dan lain sebagainya ya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk saya bisa bagikan firman Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak ya. Saya ini selalu senang gitu ya. Maksud saya selalu bersyukur kalau misalnya melihat di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita di tempat pekerjaan, kita masih bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan, dan itu tuh luar biasa banget ya. Nah, hari ini saya akan bagikan satu firman Tuhan dari dua ayat saja ya, dari Amsal 16 ayat 32 dan Galatia 5 ayat 22. Dan saya beri judul itu What is your reaction ya, atau apa sih respon kita gitu ya. Kenapa saya beri judul ini gitu ya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, boleh sih tulis di kolom chat ya kalau misalnya malu gitu ya, atau kalau misalnya mau boleh buka mic gitu ya sekalian, kan memang saya nggak kenal gitu ya, saya hanya tahu nama-namanya dari akun-akun saja gitu ya. Nah, saya tuh di tahun yang baru ini gitu ya, saya mau bertanya nih, memasuki tahun ini gitu ya, sudah berapa lama ini, saya panggilnya apa ya enaknya ya, teman-teman ya, kayaknya mungkin masih seumuran ya kita ya, biar saya kelihatan muda aja gitu ya. Nah, sudah berapa lama sih bekerja di tempat kita sekarang? Boleh ditulis, nanti saya akan kasih tahu saya juga ya, saya akan kasih tahu yang saya juga. Boleh tulis di kolom chat gitu ya, boleh dibuka mic-nya gitu ya, terus bilang, oh saya sudah 7 tahun, oh saya sudah 8 tahun, oh saya sudah 9 tahun gitu, misalnya gitu ya, sok mangga. Saya kasih waktu sebentar aja. Coba saya lihat kolom chat saya ya, sudah ada atau belum? Sebentar. Oh, sudah ada. 13 tahun. TOP BGT banget gitu ya. Luar biasa banget, terima kasih ya. Udah kasih respon gitu ya. 13 tahun ya. Saya punya teman, dia kerja di Oto. Dia kerja di Oto yang Lembang naik ke atas itu. Dan waktu kemarin kita sharing, terus kita cerita tentang pekerjaan, dan dia bilang, saya nggak sadar loh, bukan nggak sadar gimana ya, ternyata saya sudah 20 tahun bekerja di sini. Saya tuh pikir, wah luar biasa banget ya.
berarti kalau gitu saya agak ini ya, agak sedikit minder mungkin ya. Karena di tempat kerja yang sekarang, saya sekarang full timer di satu gereja. Saya sudah bekerja di sini tuh 5 tahun. Ya, baru 5 tahun saya memberikan hidup saya buat Tuhan, gitu. Ya, nah sebelumnya saya bekerja mungkin ada sekitar 10 tahun di satu perusahaan tas di Bandung. Ya, setelah itu saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Nah, kita ini kerja nih udah lama gitu ya. Saya mungkin ya karena sehari-hari gitu ya, saya sehari-hari saya kerja gitu ya. Saya pernah sempat merenungkan ya, sebenarnya ketika kita ada di tempat kerja, karena saya membandingkannya tempat kerja di luar gereja dengan yang tempat kerja di gereja, sebenarnya itu konflik yang terjadi ya, konflik di dalam apa di dalam satu tempat kerja itu sebenarnya nggak beda jauh dimanapun. Nah, saya tuh ketika saya mempersiapkan ini, saya mengingat satu ayat yang lain. Sebentar, saya coba ini. Nah, ayat ini saya tiba-tiba terlintas di dalam pikiran saya. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya di bawah matahari ini, gitu. Dan ketika saya melihat gitu ya, eh oh puji Tuhan, terima kasih udah ada yang bilang juga masuk ya sudah 8 tahun, periode pertama 7 tahun, periode kedua 3 tahun. Wah, luar biasa banget ya. Nah, kita kalau kita apa ya sempat merenungkan mungkin ya kita melihat situasi tempat pekerjaan kita sebenarnya benar gitu ya bahwa apa yang dikatakan oleh Salomo ini apa yang pernah ada akan ada lagi, konflik yang dulu pernah ada itu pasti akan ada lagi, orang-orang yang ngegosipin dulu ada lagi meskipun mungkin versinya beda ya gitu ya, orang-orangnya beda gitu, tetapi itu tuh sama lagi akan terus seperti itu. Nah, ketika saya bawa dalam perenungan saya ayat ini, saya berpikir demikian. Saya berpikir bahwa dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya itu ada yang mengatur. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, gitu ya. Ada hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan, tapi itu terjadi dalam dalam apa namanya? Dalam kehidupan kita, gitu. Dan kalau misalnya ya apalagi tadi saya lihat mungkin maksudnya yang periode satu, saya nggak tahu ya periode dua, apakah itu dua tempat pekerjaan yang berbeda gitu ya, atau mungkin satu tempat pekerjaan yang berbeda dengan kontrak yang diperbaharui. Saya nggak ini juga gitu ya. Tapi kalau kita melihat ya kita sharing dengan orang yang ada di luar perusahaan kita, di luar tempat kerja kita, sebenarnya konflik yang terjadi di tempat kerja itu sama semuanya. Ada orang yang demikian sifatnya. Ada orang yang ngegosip di satu tempat, di tempat lain juga ada kok. Ada orang yang sikut di tempat lain, di sini juga ada kok gitu. Ada orang yang bekerja dengan sedemikian tekunnya di satu tempat, di tempat lain juga ada kok gitu. Ya, jadi kalau kita melihat dunia dengan segala isinya ini, semua ini akan ada lagi nanti, bahkan untuk keturunan-keturunan kita kelak gitu ya. Dan ketika saya melihat hal ini gitu ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan terjadi dalam hidup kita, maka sebenarnya hal yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita itu adalah respon kita terhadap suatu peristiwa. Itu bisa kita kendalikan, ya. Kita nggak bisa mengendalikan bagaimana orang merespon terhadap apa yang kita kerjakan. Kita nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa mengendalikan bagaimana orang meresponi apa yang sudah kita kerjakan. Mungkin kita sudah bekerja dengan luar biasa, kita sudah kita sudah memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Tapi kita nggak bisa kendalikan bagaimana orang menilai pekerjaan kita. Betul ya. Satu yang bisa kita kendalikan itu adalah bagaimana respon kita terhadap peristiwa yang terjadi dimanapun dalam kehidupan kita. Ya, kita akan perhatikan ada dua ayat. Ada dua ayat yang tadi saya sudah bilang. Yang pertama itu adalah Amsal 16 ayat 32. Di sini dibilang seperti ini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Ini ada ayat di dalam perjanjian lama. Kita lihat ada ayat di dalam perjanjian baru di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh adalah kesabaran. Kalau kita bicara tentang respon, kalau kita bicara tentang reaksi kita terhadap sesuatu, ya, itu bisa banyak sekali. Hari ini kita akan melihat salah satu respon yang masuk ke dalam salah satu dari buah roh, yaitu kesabaran. Ya. Bagaimana kita dengan sabar itu bisa meresponi sesuatu. Ayat-ayat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini sebenarnya mengingatkan kita akan salah satu respon ini, kesabaran. Ya. Terus mungkin kita bertanya, sebenarnya sabar itu apa sih? Sabar itu bukan nama teman kita di tempat kerja ya, kalau memang namanya sabar ya. Sabar itu di dalam Alkitab itu bicara tentang ketahanan kita dalam menanggung penderitaan. Sabar itu berbicara tentang bagaimana orang bisa melempari kita dengan banyak hal. Bagaimana orang bisa berlaku tidak adil kepada kita. Karena kita tahu bahwa dunia yang kita hidupi ini sudah jatuh dalam dosa. Akan banyak ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita. Kesabaran, buah dari roh ini, itu membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tahan dalam menanggung penderitaan. Nah, atau kesabaran, sabar itu berbicara tentang menjadi lambat untuk marah. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Nanti saya akan kasih tahu caranya gimana. Bagaimana ketika kita terjadi sesuatu, tidak dengan segera, ya. Hmm, saya saya sekarang kerja di gereja. Saya bertemu dengan satu orang atasan saya, dan buat saya dia tuh memberkati saya banyak. Ya. Salah satu hal yang dia selalu ingatkan pada kami timnya itu beliau selalu bilang begini, jangan menjadi orang yang reaktif, jangan menjadi orang yang terlalu cepat memberikan respon terhadap sesuatu. Di sini saya belajar untuk bagaimana menjadi lambat untuk marah. Ketika sesuatu terjadi, dulu ya, kalau ada sesuatu terjadi, saya pasti langsung bek bek gitu ya. Pernah ada satu hal terjadi, ada salah paham terjadi, saya langsung reaktif terhadap hal itu, dan di situ saya sadar, ketika saya reaktif, yang saya dahulukan itu adalah emosi saya, bukan akal sehat saya, bukan hikmat yang Tuhan taruh dalam diri saya. Dan ini tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih ini lagi gitu ya, lebih apa namanya, lebih lebih crowded lagi gitu. Sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan itu menjadi jauh lebih crowded kalau kita menjadi reaktif terhadap sesuatu, terlalu reaktif terhadap sesuatu, ya. Nah, ini sama dengan respon. Kalau di dalam KBBI ya, respon itu apa sih gitu? Respon itu adalah tanggapan. Respon itu adalah reaksi kita. Respon itu adalah jawaban. Respon itu biasanya didahului oleh sikap seseorang. Karena sikap itu sebenarnya itu adalah kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu situasi tertentu. Gitu. Sikap itu bicara tentang kesediaan kita. Sikap itu bicara tentang kecenderungan kita ketika kita menghadapi ini. Kalau kita sudah sangat lama bekerja di suatu tempat, kita sudah semakin hafal tubuh kita ini sudah hafal dengan lingkungan yang ada di tempat kita bekerja. Ya. Saya 5 tahun di sini, respon saya terhadap satu peristiwa itu menjadi, kalau saya lihat itu bertumbuh menjadi lebih baik. Kalau dulu mungkin saya lebih cenderung emosi gitu ya, lebih cenderung apa-apa bawaannya kesel, apa-apa bawaannya pengen ngeluh, apa-apa bawaannya pengen bales-bales aja gitu ya. Tapi ketika waktu berlalu gitu ya, kalau saya bawa ini semua di dalam perenungan, apalagi di hadapan Tuhan, saya melihat bahwa respon, apalagi ketika kita menjadi sabar terhadap sesuatu, itu akan mendatangkan hal yang baik bagi kita. Kita nggak bisa kendalikan apa yang ada di luar kita. Kita nggak bisa kendalikan, kamu nggak boleh marah ya sama saya. Oh, nggak bisa. Karena setiap orang itu punya reaksi mereka masing-masing. Yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita.
reaksi kita, respon kita terhadap sesuatu. Ya, respon itu adalah hal yang bisa kita kendalikan, terutama itu kalau berkaitan dengan diri kita sendiri. Terutama kalau setiap hari kita ada dalam keadaan yang bapak-bapak gereja itu sebutkan hadir utuh, sadar penuh. Setiap hari kita menjadi hadir secara utuh. Pikiran kita nggak melayang kemana-mana. Salah satu hal yang bisa menjebak kita ketika kita bekerja terlalu lama di satu tempat, itu kita sudah menjalani itu semua, itu sudah otomatis tubuh kita melakukan hal itu. Jadi kalaupun pikiran kita lagi melayang kemana-mana, kita tetap bisa bekerja. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan itu. Tapi bapak-bapak gereja mengajarkan kita, ya, kalau misalnya kita melihat di dalam Alkitab, meditate, bagaimana Daud di dalam Mazmur itu juga mengingatkan kita untuk kita setiap hari itu memiliki keadaan hadir penuh, sadar utuh. Karena ketika kita seperti itu, ada peristiwa apapun terjadi di dalam pekerjaan kita, respon kita adalah respon yang terbaik yang bisa kita berikan. Nah, kapan sebenarnya kita harus bersabar? Kapan respon kita ketika kita meresponi sesuatu dan kita sabar terhadap hal itu, gitu ya? Kapan kita sebenarnya harus bersabar? Kita bersabar ketika situasi tidak dapat dikendalikan. Kalau kayak remote ya, kayak mobil remote control yang ada di dalam PowerPoint ini gitu ya. Kalau misalnya alat pengendalinya rusak dan mobil itu terus berjalan, kita nggak akan bisa lagi mengendalikan mobil itu. Atau mobil itu dalam keadaan berhenti. Kalau alat pengendalinya rusak, maka kita tidak akan pernah bisa membuat itu jalan lagi. Kita nggak bisa membuat itu jalan sesuka hati kita. Kenapa? Karena alat pengendalinya rusak. Kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ya, ada peristiwa-peristiwa terjadi, ada begitu banyak peristiwa yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh ya, contoh mungkin banyak ya, mungkin banyak. Tapi ini mungkin adalah salah satunya ya. Jadi misalnya contohnya gini, ada seorang ya, sebut saja A. Ya. Ketika sedang mempersiapkan diri untuk pergi bekerja, ya, dia menemukan misalnya anaknya, dia numpahin minyak telon dong pagi-pagi padahal saya lagi buru-buru mau pergi kerja. Tiba-tiba saya lihat anak saya juga astaga Yesus baik ya, upnya tuh kemana-mana misalnya. Atau ya ampun mama mau pergi kerja, papa mau pergi kerja, ini anak malah ngeberantakin. Misalnya gitu. Apa respon terbaik yang bisa kita berikan? Andaikan ini ya saya. Andaikan si A yang saya sebutkan ini, dia merespon dengan kesal. Dia memarahi anaknya, dia mengeluh, dia marah-marah sama anaknya, dan dia bawa itu sampai ke tempat kerja. Maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah itu akan berdampak sama teman-teman kerjanya. B, C, D, ya. Atau saya sebut orang ini ketika dia datang masuk ke kantor, dia bawa vibes-nya. Dia bawa vibes-nya itu buruk banget. Karena dia di rumah, dia tidak apa ya, tidak belajar untuk mengendalikan diri, tidak belajar untuk bersabar. Atau misalnya nih, misalnya, pagi-pagi tuh nggak ada apa-apa, tenang banget. Aku udah doa loh tadi pagi, aduh udah tenang banget ya pagi-pagi tuh. Nggak ada kerusuhan apapun, aku bisa menjalani hariku dengan bersuka cita hari ini gitu ya. Terus terus nih, mungkin ketika sampai ke tempat kerja, partner kerja tiba-tiba bolos misalnya. Terus ada kerjaan yang harus diselesaikan dan urgent banget dan dia tinggalkan begitu saja sehingga kita kena dampak. Gimana tuh respon kita saat itu?
Itu kan hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kita bisa marah-marah sama teman kita bisa marah-marah sama anak kita bisa marah-marah sama orang yang mengemudikan mobil, motor di jalanan sana yang ugal-ugalan yang bikin kita hampir kecelakaan gitu ya, yang perjalanan bisa marah-marah, tapi kita nggak bisa mengendalikan itu. Betul, betul ya. Ketika muncul hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, salah satu ya respon kita itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Makanya mengapa perlu banget untuk tadi apa namanya saya sebut keadaan kita itu hadir utuh, sadar penuh, atau bahasa Sundanya entong ngalamun kalau lagi kerja. Jangan melamun. Kita seharusnya kerja dengan sungguh-sungguh karena kita tahu kita sedang mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Ketika kita ada di tempat kerja, rutinitas yang kita temukan, bon-bon yang akan kita temukan dari hari ke hari yang sama gitu ya. Kerjaan yang sama yang akan kita temukan sehari-hari, itu kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan karenanya kita perlu untuk belajar hadir utuh, sadar penuh. Respon kita bagaimana terhadap setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, saudara, sekali lagi ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan terjadi dalam hidup kita. Dan semua peristiwa ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk respon kita. Kalau Tuhan lihat respon kita masih marah-marah, jangan salah kalau besok lusa Tuhan buat hal yang sama lagi. Dia pengendali hidup kita. Gitu ya. Sampai kapan? Sampai Tuhan menemukan buah itu dalam hidup kita. Sampai Tuhan melihat kita menjadi lebih sabar. Walaupun mungkin waktu setiap orang beda-beda. Ada yang setahun, 2 tahun dia udah jadi sabar. Ada yang udah kerja lama sekali, sifatnya masih gitu-gitu. Tapi Tuhan tidak menyerah atas dia. Gitu ya. Lalu seperti yang tadi saya bilang, lalu bagaimana caranya? Bagaimana cara kita agar kita bisa tetap hadir utuh sadar penuh? Bagaimana cara kita membangun kesabaran kita di tempat kerja atau dimanapun, gitu ya? Cara kita itu adalah kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan every day, setiap hari. Jangan kasih longgar. Kalau saya bilang jangan kasih longgar, ya. Kita nggak tahu dunia ini sudah semakin rusak, betul ya. Dosa ini sekarang sudah semakin berkembang, gitu ya. Saya ngeri gitu ya. Kalau waktu itu saya lupa saya masuk ke apa ya. Saya mau daftar apa saya lupa. Tapi yang bikin saya ngeri itu ketika ada pilihan gender gitu ya. Itu bukan lagi male dan female, ada lagi gender lain di bawahnya, gitu ya. Artinya apa? Dunia ini sudah bergerak dan ini sudah jatuh ke dalam dosa dengan sedemikian rupa. Hanya tinggal menunggu waktu Tuhan aja untuk dia datang kembali dan menghakimi dunia ini. Jangan kasih kendor. Tahun yang baru ini komitmen baru. Saya mau kerja 1 tahun ini, saya punya planning ini, saya punya planning ini, saya punya planning ini dengan keluarga saya dan lain sebagainya gitu ya. Perketat hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kasih kendor. Waktu kita dengan Tuhan harus semakin diperketat. Ya. Semua orang punya waktu yang sama 24 jam. Karenanya sebaiknya kita tidak menggunakan seperti kayak alasan gitu ya. Saya nggak punya waktu untuk ketemu sama Tuhan. Ya. Kita pasti punya waktu untuk ketemu sama Tuhan. Hanya mau atau tidak kita menyisihkan waktu itu untuk Tuhan. Bahkan ngerinya kalau dibilang Tuhan dikasih waktu sisa ya. Tapi setidaknya kita belajar gitu ya. Setiap hari untuk kita bangun hubungan kita sama Tuhan. Contoh Raja Daud. Raja Daud di dalam Mazmur 5 ayat 4 dibilang, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruan. Dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya. Gak apa-apa gak bisa pagi. Ya. Punya waktu siang hari. Saya itu dulu pernah saya ketemu dengan satu orang, dia itu uh, dosen, dia itu dosen di tempat saya kuliah gitu ya. Satu kali pagi-pagi saya harus perlu bertemu dengan beliau gitu. Ketika saya ke kantornya ya,
ininya asistennya bilang, oh udah datang kok bapaknya, udah datang kok ibunya, dia bilang kayak gitu. Oke, saya kalau gitu saya langsung ke kantor aja. Terus orang yang ada di situ dia bilang, tunggu dulu ya sebentar, jangan dulu ke kantornya. Oh, lagi ada tamu ya? Saya pikir saya anggap gitu ya. Oh, lagi ada tamu ya. Dan orang ini dia bilang enggak, dia sedang berdoa, dia sedang bertemu dulu dengan Tuhan. Hmm, saya di situ kayak kita tuh beliau ini, ibu ini ya, dia memang di usia yang sudah lumayan tua, dia belum belum apa belum menikah gitu ya, dia itu masih tinggal dengan ibunya dan dia harus merawat ibunya yang sedang sakit. Jadi pagi-pagi itu buat dia nggak ada waktu buat dia ketemu dengan Tuhan. Waktu dia untuk ketemu dengan Tuhan adalah ketika dia datang lebih awal ke tempat kerja dan dia berdoa di situ. Dan itu dia selalu lakukan itu. Dan saya nggak sengaja, saya penasaran aja, saya pengen lihat, saya ngintip-ngintip. Ternyata dia benar-benar karena waktu itu dia pakai ruangannya sendiri ya, dia benar-benar bersaat teduh di ruangannya. Gitu. Saya, kita ini punya waktu yang sama ya. Tuhan Yesus sendiri, dia di situ dibilang pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kenapa? Karena kita tahu perjuangan kita ini luar biasa banget. Kalau kita kasih kendor, iblis bisa jatuhkan kita di dalam dosa dengan sedemikian rupa. Ada berapa banyak orang yang bahkan mengaku orang Kristen yang taat, yang dekat dengan Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa oh ternyata dia masih ada dosa yang dia simpan gitu ya. Hubungan kita dengan Tuhan ini adalah salah satu cara yang bisa kita apa ya? Bisa kita pertahankan setiap harinya gitu ya, untuk membangun kesabaran dalam diri kita, untuk membangun salah satunya kita hadir utuh, sadar penuh gitu ya. Kalau misalnya kita setiap hari gitu ya, kita datang ke tempat kerja dengan pikiran kita yang full, kita sadar bahwa kita sedang bekerja, kita berhadapan dengan ini, kita berhadapan dengan itu, kita akan bertemu dengan ini, kita akan bertemu dengan itu, kita akan mengerjakan pekerjaan ini dan kita akan mengerjakan pekerjaan itu gitu ya. Ketika kita datang ke tempat kerja, kita hadir di tempat kerja secara utuh, maka saya percaya apapun yang terjadi, maka respon kita akan bisa berikan respon yang terbaik. Kita akan menjadi orang yang dipandang, kamu berubah ya, gitu. Kamu berubah. Ini juga jadi salah satu tantangan kalau kita ada di satu tempat kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Gitu ya. Orang akan melihat, kamu orang Kristen, kamu berubah nggak sih? Gitu. Ya. Nah, membangun hubungan dengan Tuhan, sekali lagi, ini menumbuhkan kesadaran yang utuh dalam diri kita sebagai ciptaan yang sedang dia bentuk untuk menjadi serupa dengan dia. Mari kita sejenak kita merenung ya. Kita merenungkan di awal tahun ini. Ini masih ada waktu. Masih awal tahun, masih 11-12 hari ya. Hari ke-12 ini ya. Masih banyak sekali, panjang sekali waktu di depan kita untuk kita bisa membuat resolusi dalam 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 tahun ini gitu. Apa yang mau kita ubah di dalam hal keluarga? Apa yang mau kita ubah di dalam keseharian kita dengan teman-teman kita? Apa yang mau kita ubah dengan pekerjaan kita? Apa yang mau kita upgrade? Apa apa skill skill apa yang mau kita tambahkan gitu ya? Mungkin ini bisa jadi satu bahan kita merefleksikan diri kita ya. Bagaimana respon kita kalau ternyata awal tahun ini kita menghadapi pekerjaan yang sulit, pekerjaan kita ditambahkan, misalnya kita menghadapi pekerjaan yang baru, yang cukup sulit, lalu apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kalau respon kita ternyata kita menghadapi teman kita menghadapi bawahan kita menghadapi atasan kita yang menurut kita tuh agak-agak sedikit menyebalkan gitu, dengan karakternya gitu ya. Apa kita mau terus emosi menghadapi orang itu? Atau kita belajar untuk bersabar, kita belajar untuk memandang bahwa orang itu juga sedang dibentuk oleh Tuhan. Sama seperti saya sedang dibentuk oleh Tuhan, orang itu juga sedang dibentuk oleh Tuhan.
Atau kita bisa introspeksi diri pada awal tahun ini. Masih ada respon yang buruk nggak sih? Masih ada kemarahan nggak sih? Masih ada keluh nggak sih? Masih ada dendam nggak sih? Sebenarnya kalau saya ditanya marah boleh nggak? Boleh. Marah boleh. Dalam kadar tertentu. Marah itu oke. Okay. Tapi kalau orang yang terus-terusan marah-marah, berarti ada something wrong dengan orang itu. Mengeluh boleh nggak sih? Dalam kadar tertentu, mengeluh it's okay, namanya juga manusiawi, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau orang itu terus-menerus mengeluh, 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 bahkan itu bisa mempengaruhi atau membuat dia apa ya, vibes yang dia bawa ke tempat kerja itu ya, semua orang di sekelilingnya jadi merasa bahwa hidup hidup aku tuh nggak ada yang patut untuk aku syukuri. Berarti dia udah dalam tahap dimana keluhannya itu sudah tidak semestinya lagi. Bagaimana respon kita? Itu yang terpenting. Ya, mungkin kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, dan memang ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah pertumbuhan iman kita bersama dengan respon saya apa? Oke, kalau ngehadapin dia saya masih kesel, oke, next kalau ketemu sama dia lagi saya Tuhan tolong kasih saya kesabaran agar saya nggak lagi kesel sama orang ini. Karena yang terpenting di dalam hal apapun yang kita kerjakan, kita bertumbuh. Apapun juga yang kita lakukan, kita mengalami perubahan, kita mengalami transformasi. Tahun demi tahun kita bekerja, tahun demi tahun kita bergaul dengan orang yang sama, tahun demi tahun kita memiliki komunitas yang sama. Apa yang bisa kita kasih untuk mereka? Perubahan apa dari diri kita yang bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya, biar ini menjadi refleksi bagi setiap kita. Dan biar di tahun ini, di awal tahun ini, ya, kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan tahu, Tuhan peduli. Apapun yang menjadi doa kita saat ini, mungkin Tuhan belum jawab. Karena Tuhan melihat mungkin bukan belum waktunya gitu ya. Atau mungkin Tuhan melihat ada sesuatu yang baik, jauh lebih baik gitu, tentang satu hal ya. Dan biar pada siang hari ini di waktu kita yang sangat singkat ini, saya berdoa ya, saya berharap agar kita semua memiliki semangat untuk kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Untuk kita tahu bahwa ketika kita sedang dituntut untuk menjadi berkat, kita nggak sendirian. Kita punya Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan akan menolong kita di dalam segala hal yang kita kerjakan. Apapun juga gitu ya. Dan biarlah di tahun ini ketika kita merenungkan flashback ya, ketika kita flashback di tahun-tahun sebelumnya, ketika kita menemukan ada hal-hal yang kurang dalam diri kita. Tahun ini kita tetap bersemangat. Oke, tahun ini saya harus much better. Saya harus jauh lebih baik lagi gitu ya. Kayak misalnya contoh gitu ya, kalau misalnya kita lagi ngambil, mungkin kita sekolah lagi, mungkin ya kita ngambil karena kita upgrade diri kita juga harus bisa bersaing ya, dimanapun Tuhan menempatkan kita, dalam pengertian kita nggak mungkin standar kemampuan kita tuh tetap tetap seperti itu, kita harus upgrade diri kita sehingga perusahaan di mana kita bekerja juga maju bersama-sama dengan kita gitu ya. Kalau mungkin ada hal baru yang mau kita pelajari tahun ini, jangan ditunda lagi, segera pelajari gitu ya, dan jadi berkat dimanapun kita berada. Dan apapun yang terjadi di dalam tempat pekerjaan kita, tetap ya, tetap apa namanya menjadi sabar di dalam segala hal. Sampai kapan? Sampai buah kesabaran itu ditemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu proses ya. Jadi waktunya kapan? Ya, saya bilang selama-lamanya. Sabar itu selama ya. Oke, mungkin itu saja. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan, Kau memberikan kesempatan pada kami siang hari ini untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman. Tuhan,
kami mau bawa diri kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala pergumulan yang kami alami, dengan segala hal yang mungkin yang terjadi dalam hidup kita, hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menempatkan kami di tempat kami sekarang berada. Dan kami juga percaya bahwa Allah lah yang akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami nggak tahu ada hal-hal apa yang terjadi di tahun ini Tuhan. Ada banyak hal yang nggak bisa kami kendalikan, mungkin akan terjadi dalam hidup kami di tahun ini Tuhan. Tapi satu hal yang pasti Tuhan, mari tumbuhkan respon yang baik dalam diri kami. Tumbuhkan kesabaran dalam diri kami. Tumbuhkan respon yang dapat memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Kami perlu Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ini dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara, pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kembali. Terima kasih banyak tuh Sally buat temannya yang mengingatkan kita buat bisa terus sabar dalam menghadapi pekerjaan, dalam menghadapi rekan-rekan kerja dan semua yang ada di sekitar kita juga, mungkin di keluarga, di pertemanan. Oke, pengumumannya Jumat depan kita ada doa bersama jam 12 siang itu di ruang ruang 2 ya. Ruang 2 nanti diumumin di grup ya. Oke, dan 2 minggu lagi akan ada tuan bersama nanti diumumkan juga di grup.